terbaik. Jesus is my best friend. Engkau adalah sahabat kami yang terbaik, ya Tuhan Yesus, sahabat kepada semua orang. Yesus cinta anak-anak, dan kami percaya sampai saat ini pun tetap Tuhan mengasihi semua anak-anak, semua anak sekolah minggu BMI Anugerah. Walaupun kami melakukan ibadah dari tempat masing-masing, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan menyerahkan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami, ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, sahabat kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Diharapkan adik-adik semuanya sebagai anak Tuhan dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menghasilkan buah-buah. Nah, mari kita memuji Tuhan dengan buah-buah roh. Yang akan dibawakan oleh sahabat kita Hizkia yang dipanggil Kia. Nah, adik-adik, siapkan Alkitabnya, nanti membaca Alkitab bersama sahabat kita Kia dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nanti selesai mengikuti firman, kami harapkan adik-adik sekolah minggu berdoa bersama Papa dan
namanya. Nah, setelah pembacaan Alkitab tadi dikatakan cerita Alkitab kita ini sangat mencengangkan. Hal itu sangat pasti karena begitu menakjubkan ketika satu bahasa dapat dimengerti oleh ratusan bahkan ribuan gaya bahasa yang dipakai oleh manusia yang hadir pada saat itu. Tahu tidak kenapa itu terjadi? Hal itu terjadi karena Roh Kudus turun atas seluruh para murid. Maka dengan Roh Kudus itu memberikan pengertian kepada setiap yang mendengarkan menurut bahasa mereka. Para murid berbicara tentang firman Tuhan, tentang Yesus Kristus, tetapi orang dari berbagai daerah lain, dari berbagai bahasa yang lain, mereka dapat memahaminya menurut bahasa mereka. Roh Kudus memampukan para murid. Maka dikatakan ketika Roh Kudus menyertai manusia, maka semua akan dimampukan. Ketika Roh Kudus sudah hinggap terhadap anak-anak sekolah minggu, maka semua anak sekolah minggu akan dimampukan. Dengan demikian, jika seluruh sobat Kia melakukan segala sesuatu kegiatan apapun itu, jika berdasarkan tuntunan Roh Kudus, maka orang lain akan dapat memahami atau orang lain akan dapat menerima hal positif apa yang kita lakukan. Hei Sobat Kia, sepertinya ada yang harus kita ingat kembali daripada yang terjadi terhadap para murid. Lihat, Roh Kudus turun atas mereka. Tetapi dengan persyaratan yang terjadi pada para murid adalah yang paling utama, mereka harus percaya dan beriman kepada Allah. Kata kuncinya, yang pertama sekali agar Roh Kudus mau menyertai kita, mereka harus beriman. Kita harus beriman kepada Allah. Seperti janji Yesus tadi yang sudah dikatakan, Yesus berjanji Dia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada semua yang ada di bumi ini penolong yang lain. Tentu dengan janji tersebut, anak sekolah minggu juga semuanya disertai oleh Roh Kudus. Sobat Kia tahu tidak, seperti apa kehidupan anak-anak yang disertai oleh Roh Kudus? Sekarang coba kita ingat seluruh aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Baik itu belajar di rumah, baik itu bermain di rumah, baik itu menonton di rumah, baik itu bekerja di rumah, baik itu mengerjakan PR di rumah. Menurut Sobat Kia, seandainya jika Roh Kudus tidak menyertai kita, apakah kita akan mampu untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik? Atau seandainya Roh Kudus tidak ada pada kita, apakah kita akan mau membantu orang tua untuk melakukan pekerjaan yang bisa kita lakukan? Sepertinya tidak bisa ya. Sepertinya jika Roh Kudus tidak menyertai kita, mungkin kita atau anak-anak semuanya akan malas-malasan. Kalau disuruh orang tua, sapukan dulu rumah kita itu, ya mungkin kita akan menjawab, nanti saja. Atau bisa jadi, iya tetapi tidak dilakukan. Berarti, jika anak-anak sekolah minggu semuanya disertai oleh Roh Kudus, berarti kita hidup berdasarkan kehendak Allah. Karena Roh Kudus dengan Allah adalah sama.
hidup berdasarkan kehendak Allah, maka pekerjaan yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang baik. Kalau kita belajar di rumah, tentu akan pintar. Kalau kita melakukan pekerjaan rumah, misalnya membantu orang tua menyuci piring, maka hati orang tua kita akan senang. Yang membuat senang hati orang tua adalah karena Roh Kudus menyertai kita semua anak-anak, sehingga kita mau membantu orang tua. Orang yang hidup dalam penyertaan Roh Kudus adalah orang yang disenangi setiap manusia. Karena apa? Karena pekerjaan tangannya akan mendatangkan sukacita bagi orang lain. Maka hiduplah di dalam penyertaan Roh Kudus, karena Allah menurunkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, atas seluruh ciptaannya di dunia ini setelah pekerjaan tangan Yesus selesai di dunia ini. Percayalah, terimalah Roh Kudus turun di atas kita semuanya, supaya anak-anak semua menjadi anak yang pintar, anak yang berbakti, anak yang berbudi pekerti baik, dan juga anak yang disenangi oleh semua manusia, orang tua, secara khusus disenangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.